Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh, yang saya hormati Bapak Ibu rekan mahasiswa guru, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam acara Diseminasi Aksi Nyata Modul 143 oleh CGP Ibu Laili Rahmawati Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di kantor Majelis Guru SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh dalam rangkaian acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari CGP SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh, yaitu Ibu Laili Rahmawati Sarjana Pendidikan, yang mengangkat tema budaya positif. Salam tidak bosan-bosannya boleh kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semangat Ibu Laili. Berikan contoh untuk guru-guru yang lain, karena saya percaya Ibu Laili pasti bisa. Ya. Bila tak boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggur-lunggur, tangan digulung, ular melingkar, pagar bundar, kanan kiri atas bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi tabungan, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan, buat telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10, siap berdoa. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan Ibu Laili Rahmawati. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan diseminasi aksi nyata budaya positif. Kemudian salawat dirinya salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin 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 amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh, Bapak Muhammad Amin SPGR MM. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru, staf TU,
dan karyawan SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh, dan yang saya sayangi serta banggakan anak didik kami SMP Negeri 1 Tasik Putri Puyuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktu Bapak Ibu untuk saya mendiseminasikan aksi nyata modul saya itu 1.4 tentang budaya positif. Hajar Dewantara, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan pendidikan sekarang ini. Ibu mau tanya dulu, hari pendidikan kita diperingati setiap tanggal berapa? 2 Mei. Maka setiap tanggal 2 Mei kita akan memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Budaya positif adalah pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Budaya positif itu disiplin positif. Kira-kira apa budaya positif yang bisa kita lakukan, yang bisa agar menimbulkan disiplin positif pada anak? Misalkan apa? Pada budaya positif di sini bisa kita menerapkan 5S. Kira-kira 5S itu apa? Kita bisa membiasakan 5S. Itu hal yang paling dasar sekali untuk menanamkan budaya positif kepada siswa. Kemudian bisa juga menanamkan budaya positifnya itu tadi seperti Wati bilang, itu membuang sampah, ya itu merupakan contoh juga merupakan budaya positif yang bisa kita dengan selalu kita melakukan itu dia akan terbiasa. Itu namanya pembiasaan dan penerapan disiplin positif. Kemudian konsep utama positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sekarang kita bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma respon kepada pendekatan teori kontrol. Mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan, aspek-aspek tentang realitas. Menulis respon pada pendekatan teori kontrol. Kalau tes respon salah satunya kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal kalau untuk teori kontrol itu kita pribadi, kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Dan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Makanya setiap sekarang di sekolah-sekolah itu sudah ada namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itulah merupakan nilai-nilai kebajikan. Selain dari nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, bisa juga kita gunakan nilai-nilai kebajikan yang lain. Misalkan apa lagi? Kemandirian, apa lagi? Bertanggung jawab, apalagi nilai-nilai kebajikan yang positif, bergotong royong, apalagi peduli, saling menghormati, saling menghargai. Itu yang kita tanamkan kepada diri murid agar disiplin positif bisa tumbuh di dalam diri anak tersebut. Kemudian disiplin positif dengan memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Hukuman itu terjadi tiba-tiba saja. Konsekuensinya
sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan. Konsekuensi karena membersihkan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas web untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Apa? Nggak bisa aja tuh, Bu itu bisa aja konsekuensi, Bu. Itu. Karena masing-masing berhubungan dengan olahraga, dia lari mengelilingi. Betul sekali Bapak Amin kita. Itu adalah konsekuensi karena dia masih berhubungan dengan mata pelajaran. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukumannya. Kalau konsekuensinya apa? Mengganti pensil yang patahkan. Menggantikan pensil yang dipatahkan. Pak, bukan yang bisa ada dia. Motivasi perilaku manusia. Menurut yang dalam bukunya Street School, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kemudian ada namanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa sekarang, kalau sekarang itu diubah menjadi keyakinan kelas? Kalau dulu kita namanya peraturan kelas. Mengapa? Sekarang ibu tanya dulu pada anak murid dulu. Mengapa kalian datang ke sekolah? Adakah karena dipaksa orang tua? Oke, itu kalau kita yakin bahwa kita ingin ke sekolah itu karena kita ingin menuntut ilmu, maka kalian tidak akan malas-malasan datang ke sekolah, tidak akan bermain-main, sangat belajar. Kita yakin bahwa dengan belajar kita akan mendapatkan kesuksesan. Itu keyakinan. Kemudian keyakinan, mengapa keyakinan tidak peraturan kelas saja? Misalkan di jalan raya yang besar itu, misalkan di Selat Panjang atau di Bengkalis itu ada razia. Mengapa Bapak Ibu memakai helm? Apa sebab kita memakai helm itu saja? Karena punya keyakinan dengan memakai helm sedikit banyak kita punya keyakinan bahwa kalau terjadi sesuatu hal efek negatifnya itu sangat minim dibanding hanya melihat peraturannya saja gitu. Ya, bagus sekali. Seperti itu. Kita yakin bahwa kita kalau memakai helm, kalau terjadi sesuatu misalkan jatuh, kan kita memakai helm kita akan selamat misalnya gitu. Tapi kalau cuma peraturan, kalau tidak ada polisi kita tidak akan memakai helm, ya kan? Karena kita anggapan memakai helm itu karena peraturan saja. Tetapi karena kita anggapan memakai helm itu demi keselamatan, tanpa ada pun polisi, tanpa ada razia, kita akan tetap memakai helm seperti itu. Sama yang keyakinan kelas tadi kan begitu, Bu. Iya, sama seperti itu keyakinan kelasnya. Anak punya keyakinan kalau datang ke kelas itu dia yakin bahwa dengan tidak ada pun peraturan, tapi memiliki keyakinan bahwa apa yang diharapkan sesuai dia berangkat di rumah tadi, mendapatkan ilmu, bergaul secara baik, mungkin lebih
sifatnya lebih intern lah hasilnya daripada mengikuti sedekat peraturan saja. Karena itu sifat peraturan itu kan ekstern. Ya, benar sekali. Jadi lebih baik kita menggunakan keyakinan dari peraturan, karena peraturan itu masih ada yang namanya kalimat-kalimat negatif. Kalau misalkan kalau peraturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita rubah menjadi kalimat positif, kira-kira bagaimana? Sampah merusak pemandangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi jangan datang terlambat. Itu salah satu kalimat negatifnya. Kalau kita menjadikan kalimat positif, kira-kira apa? Jangan datang terlambat. Apa? Kalimatnya? Waktu adalah emas. Waktu Kalimat adalah emas. ya, waktu adalah emas. Kemudian kalimat positif yang lainnya adalah datanglah tepat waktu. Itu. Jadi keyakinan dibuat dari peraturan-peraturan sekolah yang bisa berubah menjadi kalimat-kalimat positif. Itu olahraga kan. Di sini contoh keyakinan kelas. Kalau kita dulu peraturan kelas apa? Jangan datang terlambat, itu kan bahasanya, apalagi jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret dinding. Itu peraturan. Tetapi sekarang kita buat keyakinan. Misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Hormat. Di situ nilai kebajikannya apa? Yaitu hormat. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau kalian yakin misalkan membuat PR itu adalah memang suatu hal yang penting, kalian akan mengerjakannya. Kalian akan meyakininya. Nilai-nilai kebajikannya apa? Itu bekerja. Nilai-nilai kebajikan disiplin. Apa yang bisa kita buat menjadi keyakinan kita? Kami meyakini bahwa dengan mengikuti yang kami meyakini bahwa dengan tepat waktu datang ke sekolah melatih diri kami untuk disiplin. Oke, kami meyakini dengan datang tepat waktu akan melatih diri kami untuk disiplin. Itulah yang namanya keyakinan. Jadi kita rubahlah sebuah peraturan kita menjadi sebuah keyakinan. Karena dengan keyakinan kita akan termotivasi untuk melaksanakannya, mentaatinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Sekarang kita dihadapkan dengan ada beberapa siswa-siswa kita yang berperilaku negatif misalnya. Tapi apakah kita pernah berpikir mengapa siswa tersebut melakukan itu? Pernahkah kita? Misalkan ini contoh saja. Misalkan yang kita perhatikan sekarang ini adalah satu. Kalau dulu istilahnya MPO, kalau kita dulu minta perhatian orang, kita langsung menghakimi anak kita, ya kan? Tapi apakah kita pernah berpikir, ternyata di rumahnya anaknya itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya dia mencari perhatian kepada kita dengan cara membuatlah ulah, itu agar kita memperhatikan mereka. Kemudian ada juga kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Misalkan itu tadi kemampuannya pada main bola, tetapi kita tidak melibatkannya di dalam main bola. Jadi dia pun
berperilakulah yang negatif untuk menunjukkan kemampuannya. Bagaimana caranya agar anak itu bisa berubah perilakunya? Ya, kita ajakkanlah dia untuk bermain bola. Di situ dia bisa mengekspresikan. Jadi apapun perilaku murid yang dilakukan murid itu adalah sebagai bentuk anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi ada namanya anak yang kurang kasih sayang, dia akan melakukan ini, lakukan itu. Banyak yang kita perhatikan di sekolah-sekolah kita. Tapi makanya kita sebagai guru jangan langsung memandang negatif pada anak. Tapi mulailah kita berpikir, marilah sama-sama kita berpikir untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang anak perlukan. Gitu. Kemudian restitusi, dia mau posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini 5 posisi kontrol. Penghukum, kalau kita posisi hukum, guru berbuat menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kira-kira pernah kita membuat situ? Itu kalau kita pernah, seperti itu berarti kita adalah sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi kontrol yang kita gunakan adalah penghukum. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi anak itu untuk menghindari dari hukuman, dia akan memberontak. Bisa saja dia menyalahkan orang lain, bisa saja dia akan berbohong. Kemudian berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kan kita selalu marah-marah, anak tidak akan peduli lagi. Nanti pasti juga marah juga lagi. Nah, gitu makanya dampak pada murid mengulangi kesalahan. Karena mungkin dah terbiasa, katanya sudah terbiasa kena marah, dah lupa, jadi maka kan akan mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kadang kita selalu, kalian tidak kesian dengan orang tua kalian? Karena kita selalu itu. Kalian tidak kesian ibu? Karena kita selalu berkata seperti itu. Itu sebetulnya membuat anak merasa bersalah. Dia akan berkata, maafkan saya bu. Itu seperti itu, merasa rendah diri. Kemudian teman, ada juga kita menjadi teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingatkan dia ibu pernah bantu? Kita bisa seperti itu. Mulai saya begitu, bapak ibu teman saya tanya, ternyata begitu, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian posisi kontrol teman itu sebetulnya merupakan motivasi eksternal juga, motivasi siswa juga. Tetapi ada kalanya karena kita selalu berteman dengan guru, anak itu akan tergantung pada guru itu sendiri. Seandainya guru itu tidak ada, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Misalkan dia ada mengalami kesalahan ataupun berbuat satu hal buruk, tidak ada guru, dia tidak akan dapat menyelesaikannya lagi. Dia bergantungnya pada ibu. Dia lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini selalu jam berapa sampai di sekolah, tahu peraturan kita apa, itu namanya pemantau. Posisi kontrol yang kita gunakan adalah pemantau. Kemudian manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Muatkan pribadi. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Manajer itu adalah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang dialami murid. Misalkan ada murid yang datang terlambat, kita tidak langsung bertanya, mengapa kamu terlambat? Bukan begitu manajernya. Tapi manajer menanyakan, apa alasan kamu terlambat? Bagaimana cara agar kamu tidak terlambat lagi? Seperti itu seorang guru yang memegang posisi kontrol manajer. Baik, kita saksikan video yang contoh tentang posisi 5 kontrol.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Baiklah, itu salah satu contoh posisi kontrol yang kita gunakan. Hukum arti kita menghardik menggunakan suara yang keras yang membuat anak merasa takut. Seperti itu, salah satu contohnya. Kemudian sekarang kita lihat di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu apa? Posisinya apa itu? Ibu guru. Ya, ibu guru sebagai posisinya sebagai apa? Apakah penghukum? Merasa bersalah? Merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Kemudian ayolah lakukanlah dengan ibu atau bapak. Apa itu? Merasa bersalah. Ayolah lakukan dengan ibu atau bapak. Teman. Teman karena memberi hadiah. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah hukuman. Karena hukuman itu tidak hanya sebagai fisiknya saja, tetapi dengan perkataan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman. Restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama itu tindakan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita tanya mengapa anak melakukan kesalahan, kemudian kita tidak mencari siapa yang salah. Misalkan tadi antara Dika dengan Wati misalkan berkelahi, di sini kita bukan mencari kesalahan siapa yang salah di situ. Di sini. Kemudian kita bisa berkata, namanya berkelahi itu biasa. Ibu waktu sekolah dulu, ibu pernah berkelahi juga. Seperti itu kita katakan dulu. Seperti itu kita. Kemudian barulah kita yang katakan padanya, ibu di sini tidak mau cari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Kemudian pada tindakan yang kedua, variasi tindakan yang salah. Kamu pasti, kita tanyakan lagi, katakan pada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti anak ceritalah mengapa dia melakukan, mengapa dia berkelahi, diceritakanlah di situ. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kita bisa juga mengatakan seperti itu. Yang terakhir, barulah tindakan ini yang terakhir meyakini, menyatakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang telah kalian langgar? Jadi misalkan, kira kalau berkelahi itu keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Keyakinan apa yang kalian langgar kalau kalian berkelahi? Keyakinan tidak menghormati, menghargai. Keyakinan tidak menghormati dan menghargai. Kalau datang terlambat, kira-kira keyakinan apa yang kita langgar? Disiplin. Segitiga restitusi. Baik, di sini ada refleksi 4P. 4P itu adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Jadi di sini saya meminta kesediaan dari salah satu
rekan guru untuk membuat refleksi. Baiklah, untuk peristiwa yang sudah kami lewati tadi, yaitu cara meyakini siswa, terus antara hukuman dan konsekuensi itu apa, terus bagaimana membudayakan budaya positif, itu yang sudah kami lewati. Kalau mengenai perasaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah sesi sharing hari ini? Setelah kami melewati sesi sharing tadi, sedikit banyak kami sudah tahu bagaimana cara kita menangani siswa. Bahwa untuk menangani siswa itu tidak semestinya dengan hukuman. Kita itu seharusnya sebagai, angkanya kita sebagai guru itu sebagai manajer. Karena dengan kita sebagai manajer, siswa itu tahu apa yang harus mereka lakukan dengan apa yang mereka yang telah peserta didik lakukan. Misalkan peserta didik itu membuat kesalahan. Jadi misalnya kesalahan itu kalau kita sebagai posisi manajer, siswa itu tahu seharusnya tindakan yang dilakukan apa supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Itu perasaan yang kami dapatkan. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh. Nah, untuk pembelajaran banyak ya pembelajarannya. Tadi sudah ada 7 poin ya yang telah disampaikan Bu Leli. Itu sangat membantu guru dalam menangani siswa juga gitu. Kita sebagai guru itu adalah sebagai penuntun. Penuntun artinya kita tidak perlu memaksa siswa sesuai dengan kehendak kita. Penerapan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan dan harapkan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh. Nah, setelah kami dapat ilmu tadi, kalau saya pribadi ya untuk penerapannya, karena saya sebagai wali kelas juga, saya akan menerapkan yaitu keyakinan kelas. Artinya apa? Kalau ada keyakinan kelas, nanti siswa itu yakin apa yang dia sampaikan, tentunya yakin akan pasti dia buat gitu. Jadi saya sama murid insya Allah akan melakukan keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, bagus sekali refleksi dari Ibu Noviana. Mudah-mudahan apa materi yang telah saya sampaikan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita laksanakan bersama-sama agar budaya positif yang ada di sekolah kita dapat terwujud. Kemudian saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang salah dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian destinasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP sekolah kita, yaitu Ibu Laili Rahmawati. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih atas ilmunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.